Astaghfirullah. Ya, sebenarnya kalau ada wasiat itu kuat. Orang yang dapat wasiat memandikan itu dia sangat kuat posisinya. Umpamanya nih, ibu punya suami, kemudian sebelum meninggal tolong bilang sama Ustaz Abu Merah, beliau yang mandikan. Berarti saya ini lebih kuat dibandingkan keluarga, karena saya pihak orang yang diwasiati, lebih kuat posisinya. Ya, harusnya kan pihak keluarga tahu. Nah, makanya kenapa wasiat itu kalau bisa perlu ditulis. Kalau sekarang mungkin direkam gitu ya, ada handphone kan. Nah, kadang keluarga nggak percaya kan, mana ada deh wasiat-wasiat, pandai-pandai kau aja katanya. Takutnya gitu pula kan. Makanya harus ditulis wasiat itu supaya dibaca oleh semuanya. Ya, kalau keluarga nggak percaya kan ada bukti itu. Datangkan orang pintar, para ustadz, nanti kan dijelaskan sama keluarga. Ya, karena masalah wasiat itu kan semua orang paham, takut melanggar wasiat itu. Ya. Sekarang masalahnya kalau wasiat hanya berbisi-bisi sebelum meninggal, dia berbisi, tolonglah kalau saya meninggal kau yang mandikan. Nah, tapi karena terkalahkan dengan keluarganya, akhirnya yang harusnya ibu mandikan, keluarganya pula yang lain atau orang lain fardu kifayah yang lain mandiin kan itu. Ya minimalnya ibu ikut mandikan di situ, ikut mandikan di situ. Nah, sebagai bentuk pengamalan wasiat tadi. Karena sebenarnya kalau itu suami istri yang berhak memandikan, ya pasangan masing-masing. Ya, jadi kalau meninggal istrinya, suaminya mandikan atau sebaliknya. Karena hanya dua orang inilah yang berhak melihat aurat dari ujung kaki sampai ujung kaki. Yang lain tidak boleh. Ya, yang boleh memandang aurat semuanya itu hanya suami ke istri atau istri ke suami. Kalau yang lain memandikan itu agak ribet karena harus ditutup auratnya kan. Walaupun anak-anaknya, tetap kalau dia sudah balik ditutup kan gitu. Tapi kalau suami istri bisa terbuka semuanya. Jadi yang lain hanya pamannya naruh saja gitu ya. Ya istrinya kan bisa. Ya namanya kan telanjang kan lebih luas mandikannya. Yang penting sudah diletakkan di tempat kerandanya kan. Bisa sendiri asal sudah ditaruh, karena dia leluasa namanya. Lain dengan kalau yang orang lain kan harus ditutup auratnya dulu, minta diguling sana sini, nggak repot. Sementara kalau suami ke istri atau istri kepada suami, lebih leluasa dia memandikannya itu. Harusnya kan seperti itu harusnya, tapi kan ternyata tidak seharusnya. Ya rupanya dimandikan orang lain kan. Pertanyaannya tadi, apakah yang diberi wasiat berdosa gitu kan pertanyaannya. Kalau yang memberi wasiat kan sudah meninggal, cemana dia berdosa? Otomatis kan apakah yang diwasiati kalau tidak melaksanakan berdosa? Ya jelaslah kalau dia tidak melaksanakan dan dia tidak ada uzur. Lain kalau uzur pemain sakit, dia tidak bisa memandikan atau jauh, tolonglah pemainnya orang Amerika, tolong Ustaz Abu Merah mandikan. Saya ke Amerikanya kapan kan itu? Ada uzur kan? Atau sakit atau apa lain? Lo nggak ada uzur gimana kan? Ya harus dimandikan dia. Kalau nggak ada uzur. Dan dia berhak namanya istrinya kepada suami, itu suaminya kan lebih berhak sebenarnya. Maksudnya lebih punya power gitu kan. Ini suami saya. Gitu. Saya berhak memandikan. Kalaupun yang lain ikut ya silakan dari keluarganya kan. Tetapi tetap yang diberikan wasiat harus ikut mandikan di situ. Wallahu a'lam. Tapi apabila ada seseorang mu'alaf meninggal kemudian dimakamkan dengan cara kafir, bagaimana hukumnya? Ya ini berdosa ini. Satu kampung berdosa. Karena kan fardu kifayah. Kalau seandainya nih orang satu Puskopkar nih, ada orang muslim meninggal, anggap mu'alaf, kemudian dibiarkan dikembalikan ke keluarganya yang kafir, berdosa semua. Kenapa? Karena fardu kifayah itu kalau ada yang melaksanakan sebagian, gugur bagi yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada yang melaksanakan, berdosa semua ya. Kecuali kalau memang dari pihak keluarga maksa kan, ini anak saya, kalian yang nggak usah ikut-ikut kan.
Sementara kita tidak punya pemerintah yang kuat menekan bahwa seorang muslim tidak boleh lagi dimandikan oleh keluarganya yang kafir kan, yaitu kan darurat namanya. Tapi kalau kita biarkan jelas-jelas dia seorang muslim tidak dimandikan, berdosa semua lah. Karena fardu kifayah itu yang kalau sudah dilaksanakan sebagian berarti gugur bagi yang lain. Kalau tidak dilaksanakan berdosa semuanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.